Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih Allah berikan banyak nikmat. Di antara yang tampak adalah kita masih hidup, sehat dan beriman. Kalau hidup nggak sehat juga nggak maksimal beribadah. Apalagi hidup nggak beriman, nauzubillah, nggak bermanfaat hidupnya. Ini modal kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat, dikasih waktu, yang terutama hidup. Kalau ada jasad nggak ada ruh, namanya apa Pak? Namanya bangke. Ya, kata bahasa Arabnya bagus, mata ya mutu maitan. Bahasa kitanya bangke. Kalau bangke diapain Pak? Dibuang. Tapi kalau bangke ikan gurame, bangke lele, ada harganya. Ya, gurame itu, bangke gurame itu 40. Kalau udah sampai mangking itu bisa 80 kilo. Kalau bangke kita berapa kilo? Harganya sekilo. Nggak ada. Makanya nggak ada kemuliaan untuk jasad kita. Kemuliaan adalah karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sekarang ngerasa nggak jam 8 pagi, jam 9 pagi itu terasa panas banget? Terasa ya? Kayaknya beda dengan 20-30 tahun yang lalu. Rasa panas jam 8 pagi, jam 9 pagi sekarang luar biasa. Ini kan banyak di sini yang lebih tua dari saya. Itu kita rasakan antara 20-30 tahun yang lalu tuh beda panas. Seakan-akan matahari itu lebih dekat, betul Pak? Saya sih merasakan seperti itu, tapi nggak tahu Bapak. Kalau Bapak mungkin sering di AC kali ya, jadi nggak terasa. Kalau saya kebanyakan di luar. Makanya pesan saya, banyak menanam pohon. Ya Pak, jangan tanah sedikit jadi ruko, tanah sedikit jadi ruko, jadi toko. Pinggir jalan itu nggak ada tanah yang nggak ada ruko. Sisakanlah, kalau ada tanah bisa 4 ruko, cukup bangun 3 ruko. Lalu 1 ruko lagi tanam pohon. Jangan dihabisi. Ini boro-boro tanam pohon. Trotoar aja diambil. Ya, tanam pohon ya. Ada nggak berpahala nggak sih tanam pohon Pak? Subhanallah, kata Nabi, man yagrasa gharsan wa yazra zar'an akala minhu tayrun awil an'amun awil insanun illa bihi sadaqah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nanam pohon, ya, baik pohon itu berbuah maupun tidak. Kalau zar'an itu kan yazra, yang dipanen, artinya pohon yang akan dipanen berbuah. Gorosa, pohon yang tidak ada buahnya. Tapi dari pohon yang kita tanam nggak mungkin nggak dimakan oleh hayawan. Maka kata Nabi, lalu dimakan oleh toir, burung, atau bahimah, hewan yang lain. Nggak mungkin Pak, kita menanam nggak dimakan sama hewan, nggak mungkin. Paling tidak ada serangga, kupu-kupu, apalagi lalat dan sebagainya. Itu memakan pohon yang kita tanam, ulat
awi insan atau manusia mengambil manfaat buahnya, kecuali bagi yang nanam itu berupa sedekah. Masya Allah, luar biasa ya. Dalam Islam itu menanam itu berpahala. Ini kalau yang belum tahu nih, oh ternyata pahala. Iya, bahkan pahalanya bisa jariah. Selagi pohon itu terus memberi manfaat, pahalanya terus dapat. Baik pohon yang berbuah kan, makanya kalau kita nanam di pinggir jalan ada buahnya itu, silakan dengan niat sedekah diambil oleh siapa saja. Atau pohonan yang memang diambil manfaatnya seperti daun salam, daun kemangi dan lain sebagainya. Orang mengambil dari yang kita tanam, kecuali bagi yang menanam mendapatkan sedekah. Itu dari manfaat yang kelihatan. Yang nggak kelihatan apa Pak? Subhanallah, dari daunnya itu menghasilkan apa? CO2 ya? Saya bukan orang IPA. O2 yang baik buat pernapasan, buat udara. Bahkan ada daun-daun itu yang bisa menyerap racun di udara. Daunnya, akarnya bisa menahan air, menyimpan air. Luar biasa. 14 abad yang lalu Nabi mengatakan itu bentuknya sedekah bayi yang menanam. Luar biasa. Di rumah saya banyak Pak, ada duren, ada rambutan, yang jarang sekarang orang punya, dukuh, salam, alpukat saya baru nanam. Luas Ustaz kebunnya? Enggak, jangan mentang-mentang semuanya ada luas, enggak. Duren ada 2 pohon, enggak luas Pak. Makanya sedikitlah lahan kita tanam. Jangan beralasan nggak punya lahan, nggak menanam, tanam. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita masuk masjid itu aman ya, tenang ya, karena masjid itu memang seperti benteng bagi orang Islam. Bagi kita masjid itu seperti benteng. Dulu waktu kecil ya, mainan anak kecil dulu main benteng-bentengan. Kalau sudah megang benteng aman dia. Orang sudah masuk benteng aman. Kita kenal sejarah kita dulu, ada waktu saya kecil juga ada pelajaran Indonesia di pelajaran salah satu mata pelajaran di kita itu ada namanya PSPB, sekarang diganti sama apalah namanya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Maka ada sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, di Jawa khususnya, benteng-benteng. Yang pernah pergi ke Banten itu ada benteng ya, di dekat Masjid Hasanuddin, atau benteng di Kerajaan Cirebon. Apa fungsinya benteng? Melindungi diri dari serangan musuh. Kalau sedikit tidak aman, mereka masuk ke benteng. Maka siapapun yang masuk di benteng dijaga oleh pasukan yang berlapis-lapis. Ada pasukan berpanah, pasukan berkuda, ada pasukan ya lain sebagainya. Arteri, pasukan berkuda, pemanah, pasukan berpedang, pasukan tombak. Jadi aman. Orang Islam, orang beriman masuk masjid aman enggak? Aman. Ada yang jagain, siapa? Malaikat, subhanallah. Itu kata Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lin-nas. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina, aman. Ya kalau di konteksnya bukan Masjid Haram, di setiap masjid yang ada di dunia orang masuk ke dalamnya aman. Itu benteng. Jadi kalau kita orang Islam masuk benteng ya aman, tenang, nyaman. Hadirin yang Allah muliakan. Ada satu hadis, kita temanya berjamaah ya, bersatu. Bersatu, berjamaah itu sangat penting. Kenapa? Ada manusia sangat hebat, sangat pinter,
sangat kuat, sendiri lemah. Mike Tyson kuat Pak, tapi diserang 100 orang, jangan nunggu 1 ronde, 1 menit roboh Mike Tyson. Berjamaah itu menambah kekuatan. Kata Nabi, yadullahi fawqa jamaah. Pertolongan Allah akan turun kepada orang yang mau berjamaah. Bahkan kata para ulama, asasun najah, al-ittihadu asasun najah, al-ittihadu qawiyun. Bersatu itu menambah kekuatan. Pernah Pak jalan di tempat yang orang bilang angker, banyak gangguan jin, jalannya tengah malam. Kalau di sini di mana ya, Keramat itu ya, jam 1 malam atau jam 2 sampai subuh. Ada yang nggak berani, termasuk saya. Kalau jin kalau kita lawan kan belum tentu dia menang. Tapi ada yang takut Pak, banyak manusia takut. Tapi kalau jalannya 100 orang berani nggak? Ya berani, 100 orang. Itu anak-anak yang sedang tawuran tuh, sekarang katanya lagi ramai lagi di Jakarta, antar kamu tawuran. Coba suruh sendiri dia lawan sekampung, berani nggak? Kenapa dia berani? Banyak kan? 1 tambah 1 setengah berani, tambah 1 jadi berani. Makin banyak makin kuat, makin berani. Makanya kalau kita mau menang harus bersatu. Itu pertama. Berjamaah itu menambah kekuatan. Bahkan kata Nabi, hadirin yang Allah muliakan, orang beriman yang terpisah dari kelompoknya, dari jamaah itu menjadi sasaran empuk setan. Sebagaimana serigala akan menerkam rombongan kambing yang kambing itu terpisah dari kelompoknya. Jadi sasaran empuk serigala, kambing, kalau terpisah dari rombongannya. Begitu orang Islam, begitu manusia, kalau dia terpisah dari kelompok, dia tidak bersatu, maka sasaran empuk syaitan untuk digoda. Seperti itu kata Nabi. Jadi untuk menambah kekuatan, kita bergabung berjamaah. Berjamaah itu menambah kebaikan-kebaikan. Sama-sama sholat Pak, sholat subuh. Yang satu di rumah, yang satu cuma beda 100 meter, cuma beda 50 meter di masjid, dengan saudaranya membangun kekuatan. Berjamaah itu sudah membangun kekuatan. Yang satu diberi pahala berapa oleh Nabi? Janji Nabi 1. Yang beda cuma 100 langkah, 50 langkah ke masjid, berapa kali lipat? 2, enggak. 10, enggak. Berapa bedanya? 27 kali lipat kebaikan berjamaah dibanding sendiri. Luar biasa hadirin. Bukan enggak tamu-tamu, enggak 1 kali, 2 kali, 10 kali, tapi kelipatan kebaikan berjamaah, yang berjamaah itu 27 kali lipat. Diberi kebaikan seperti ini masih nggak mau juga. Bahkan orang yang tidak berjamaah akan diancam dibakar rumahnya, nggak mau juga. Dengan cara apa lagi? Coba diberi hadiah, diberi kenikmatan oleh Allah dan Rasul. Yang ketiga, berjamaah itu menutup kekurangan. Masjid nih Pak, ini berjamaah kata lainnya adalah kan bersatu. Pasir, semen, batu disatukan, diaduk, maka menjadi tembok. Di dalamnya ada besi, diaci dengan semen, di luarnya ada cat. Bangunan yang kokoh ini nggak harus semuanya tampil. Ada hal-hal yang di dalamnya tidak perlu tampil, tapi perannya luar biasa. Yakin nggak? Di dalam bangunan ini, megah semegah ini, di dalamnya ada besi yang kuat. Kelihatan nggak?
Kalau besinya nongkrong kelihatan, justru jadi lemah. Besi itu ikhlas luar biasa, dipendem di dalam corang, tidak harus tampak, tapi dia perannya luar biasa, membuat bangunan menjadi kokoh. Tidak harus sesuatu yang baik itu semuanya tampil. Kayak gitu bersatu, menambah kekuatan, menambah kebaikan, dan menutupi kekurangan. Imam udah baca gini hadirin, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita baru masuk, kan banyak dalam berjamaah ada namanya makmum masbuk, makmum yang terlambat. Allahu akbar, imam walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, dia ruku. Pertanyaannya, ini makmum selesaikan Al-Fatihah atau ikut ruku dengan imam? Ternyata jawabannya dalam kitab-kitab kita lihat, makmum seperti ini ikut saja ruku dengan imam. Loh Ustaz, ada hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La sholata, tidak disebut sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, kita datang nih sholat sunnah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Nggak boleh. Ijma ulama kecuali Hanafi. Han itu mengatakan kalau nggak bisa baca Al-Fatihah yang lain kalau nggak bisa. Tapi rata-rata kita kan bisa semua Al-Fatihah. Nggak sholat, nggak disebut sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Makmum ini nggak baca Al-Fatihah ikut ruku dengan imam, berarti menyalahi hadis ini. Apa jawaban ulama? Al-Fatihahnya makmum yang masbuk digantikan, diwakili, ditanggung oleh imam. Itulah fungsi imam, itulah fungsi pemimpin, menutupi kekurangan rakyat. Betul nggak hadirin? Yang pertama, fungsi seorang imam, fungsi seorang pemimpin adalah menutupi kekurangan rakyat, menutupi kekurangan makmum. Nggak perlu selesaikan Al-Fatihahnya, ditanggung sama imam. Makanya kebaikan jamaah itu imam dapat semua kebaikan. Tapi ingat, keburukan jamaah itu imam yang nanggung. Itu kata Nabi. Luar biasa imam itu hadirin. Makanya ada ulama itu mengatakan, kalau aku cuma punya satu doa yang dijabah oleh Allah, maka satu permintaanku, hadirkan bagiku pemimpin yang adil. Apa sih keutamaan pemimpin adil? Yang pertama, dia dapat naungan di akhirat nanti karakter orang yang pertama, di mana nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah itu salah satu tadi tuh. Kalau di dunia kita kepanasan bisa bernaung di pohon rindang, bisa di bawah gedung yang tinggi, bahkan bisa pasang AC. Tapi di akhirat nggak ada itu semua. Dengan apa? Ada 7 amalan yang membuat kita terhalang dari terik matahari. Nah sekarang yang jaraknya bermil-mil itu matahari luar biasa hadir. Jam 8, jam 9 teriknya luar biasa. Di padang mahsyar nanti jarak matahari dengan kita itu lebih dekat. Lebih dekat. Dan kata Nabi cuma 2 mil. Makanya ada orang yang keluar ya sampai mata kakinya, sampai betisnya, sampai pundaknya dengan keringatnya. Tapi ada amalan-amalan di mana kita tidak terkena terik matahari di akhirat. Salah satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu orang pertama, karakter pertama yang dapat naungan. Pemimpin yang adil. Apa sih fungsi? Apalagi keutamaan pemimpin? Salasun dakwatun mustajabah. Ada 3
doa yang dijabah. Salah satunya adalah versinya banyak, salah satu versinya adalah doa imam yang adil. Doa pemimpin yang adil ini doanya mustajabah, tembus ke arsy Subhanahu wa taala. Jadi orang punya pemimpin yang adil luar biasa. Kata Nabi, innamal imamu junnatun. Dan dia kayak seperti puasa tuh. Pemimpin itu junnah. Apa junnah? Perisai. Apa fungsi perisai? Kata Nabi, yuqatiluna min waraihi. Kita berperang di belakang pemimpin. Wa yattaqi bihi, dan berlindung di belakang pemimpin. Dan yang pertama tadi apa? Fungsi pemimpin melengkapi kekurangan rakyat, menutupi kekurangan makmum. Berikutnya adalah tempat berlindungnya rakyat. Oetakobihi, kita berlindung, makmum berlindung di belakang imam, rakyat berlindung di belakang pemimpin. Kalau tidak bisa lagi punya harapan kepada pemimpin, kepada siapa lagi kita naruh harapan, Pak? Kemari buntu. Ya, itu salah satu fungsi pemimpin, dia menjadi pelindung bagi rakyatnya. Nggak perlu selesai Al-Fatihah, nggak perlu, langsung saja ikut rukuk sama imam, lalu Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Berjamaah itu meringankan yang berat, memudahkan yang sulit. Hadirin, kita jalankan enak sekarang ya di mana-mana ya. Sekarang banyak jalan lagi dibetuli, jembatan dibetuli. Kalau dari duit pribadi berat bangun jalan, bangun masjid dari duit pribadi, duit 1-2 orang berat. Tapi kita punya syariat yang namanya infak, zakat, dan sedekah. Bahkan sekarang ditambah dengan bayar pajak. Jalan yang kita jalani itu mulus, itu bukan dibangun oleh 1, 2, 3 orang, tapi dibangun oleh duit kita semua. Punya motor, bayar pajak. Punya mobil, bayar pajak. Rumah, bayar pajak. Bahkan kita beli makanan, beli HP, beli minuman, itu semuanya kena pajak. Duit kita semua tuh, kita bergabung, dikumpulkan, bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung yang dapat digunakan oleh semua orang. Itu berjamaah. Kalau sendiri berat. Hadirin, ini kita lihat ada hadisnya panjang. Hadis ini ujung-ujungnya kata Nabi wajib, ini kata-katanya wajib, talzamul jamaah. Dari Yaman bin Hudzaifah, dia bilang, kanan nasu yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafatan ayyudrikani. Teman-temanku itu, saudara-saudaranya dia, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Maka banyaklah kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kebaikan. Ada yang dijawab oleh Nabi, as-salatu ala waktiha, birrul walidain, al-jihadu fisabilillah. Ditanya lagi, Nabi apa itu kebaikan? Afdol. Jawabannya beda. Khairun nasi anfahum linnas. Ada yang nanya kebaikan oleh Nabi jawab beda lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Banyak kebaikan. Ada lagi yang nanya kebaikan, jawabannya beda lagi. Khairukum li ahli. Banyak sekali kebaikan. Aku, kata Hudzaifah, nanya tentang keburukan. Dia bilang, aku khawatir masa-masa buruk itu bisa menimpa diriku. Maka kata Hudzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarron faja'ana bihadzal khair. Ya Rasulullah, dulu kami pada zaman jahiliyah dalam kondisi-kondisi buruk. Kenal ya Pak ya, zaman jahiliyah itu zaman sangat buruk.
Saking buruknya zina itu, variasi zina itu banyak. Nauzubillah. Dulu Pak, anak laki-laki itu kalau bapaknya meninggal bukan hanya mewarisi hartanya, tapi juga mewarisi ibunya. Bayangkan ya, anak bisa melakukan itu kepada ibunya. Enak, itu jahiliyah begitu. Bapaknya mati, anaknya bukan hanya dapat warisan hartanya, mewarisi ibunya. Gimana adil? Itu jahiliyah. Zina itu sahabat sama sahabat ngobrol, bosen nih gue sama istri gue, tamam tukaran pasangan. Maboknya itu sehari 5 kali. Supernya lagi zina, super lagi keburukan yang ada di zaman jahiliyah. Pusat ibadah orang Islam Makkah Pak. Ya Allah langsung katakan, inna awal bait itu Allah yang bangun. Sebagian riwayat. Lalu yang meninggikan siapa? Ibrahim. Wa yarfal Ibrahimul qawaid, dan pernah hancur ya, pernah rusak karena tertimpa batra Nabi Nuh. Diperbarui lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu pusat, bahkan bagi kita itu adalah salah satu kiblat. Pernah menjadi tempat maksiat orang musyrik, tempat berhala digantung di dinding-dinding Ka'bah. Dalam sejarah disebutkan hampir 360 berhala di sekitar Makkah Ka'bah, Masya Allah. Manalata Uzza, itu di sekitar Ka'bah. Luar biasa. Itu kiblat. Kemuliaan kita dulu pernah jadi pusat musyrikin menaruh itu buat jahiliyah. Faja'ana bidzal khair, lalu Nabi, ya Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Ya, Fathul Makkah habis tuh semuanya tuh. Nah, dibuang semuanya oleh Nabi. Habis. Islam tumbuh. Kemusyrikan tidak ada di kota Mekah, zina tidak ada. Steril dah kota Mekah, steril, bagus semuanya. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, apakah setelah zaman kebaikan ini akan timbul lagi zaman seperti zaman jahiliyah? Apa jawaban Nabi? Iya, na'am. Sampai 4 kali berulang-ulang pertanyaan Hudzaifah sama Nabi mengatakan, iya, akan ada lagi zaman baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk, terus sampai 4 kali. Jadi jangan heran ya, kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang orang Islam memimpin dunia, kadang dipimpin oleh orang kafir, begitu. Nah, sekarang maksudnya kita dipimpin oleh PBB yang non muslim. Mas emang begitu, dipergilirkan. Kemarin datang tuh pemimpin saudara kita Kristiani, Paus, pemimpin dunia. Kita belum punya kiai pemimpin dunia, kelas dunia. Dulu ada kelas dunia, Muhammad Rasulullah, ya gak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Khalifah. Bahkan runtuh Khalifah Utsmani tahun 1924 di mana? Turki. Sekarang belum bangkit lagi. Kalau bangkit, satu komando Pak kita. Ini dia punya kiai sedunia, Paus kemarin datang tuh. Ada yang cium tangan lagi. Kita belum punya tuh. Kalah kita. Harus ada. Insya Allah dikit lagi nih, 1924, 2024. Tapi kata Nabi berikutnya, wa fi dakhonun, akan ada di masa-masa itu dakhon. Kata Abu Hudzaifah, wa ma dakhon ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dakhon? Dakhon itu bahasa dukhon itu asap, awan, masa-masa abstrak, masa-masa gak jelas. Saking gak jelasnya kata Nabi, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Kaum pemimpin yang mengambil jalan bukan dari jalanku, yang mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Ta'rifuhum wa tunkir. Bukan orang lain, Pak.
bukan dari kelompok agama lain, agama kita. Kata Nabi, ta'rifu minhum wa tunkir, kamu kenal dia, bagian dari kamu, tapi apa? Kamu mengingkari perbuatannya, kamu mengingkari perkataannya, bukan orang lain. Pemimpin tapi kita ingkari. Sudah ada di zaman kita, sataraum amiron tungkiru, akan kamu lihat nanti di akhir zaman pemimpin-pemimpin yang perbuatannya, tingkah lakunya kamu ingkari. Nggak cocok nih muslim seperti ini. Sudah ada, bukan dari orang lain, dari kelompok kita. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Itu kata Nabi, masih ba'da dzalika khair, apakah ada masa-masa yang lebih buruk lagi? Nah, ini kita ambilnya satu hadis lagi, kita gabungkan dengan hadis yang keduanya. Na'am qaumun min du'atun ala abwabi jahannam. Kata Nabi ketika ditanya apakah ada yang lebih buruk lagi masa-masa itu, iya. Du'atun ala abwabi jahannam, orang yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha fadzuquhu fiha, barang siapa yang ikut ajakannya akan mencicipi api neraka. Nyicipin itu nggak kekal. Dzaka yadzuqu itu mencicipi nggak kekal. Artinya ini orang muslim tapi ikut ajakan para pengajak orang kepada neraka api jahanam. Abwabi jahannam, pintu-pintu neraka jahanam. Fadzuquhu, maka merasakan api neraka tidak kekal. Dzaka yadzuqu itu nikmat, menikmati sebentar. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas merasakan, mencicipi kematian, lalu hidup lagi. Nggak lama dikubur langsung hidup lagi dia. Dia di satu lagi hadirin, dakhon itu masa-masa, kata ulama, dakhon itu masa-masa abstrak, gak jelas. Kemana kita mengambil patokan, kemana kita ngambil suri tauladan? Sampai kata Nabi, sayaqumu fihim rijalun qulubun nasyayatin fi jusmanin insin, akan hadir di tengah-tengah mereka rijalun, manusia, qulubus syayatin, akan ada di tengah-tengah kita hadirin orang-orang yang hatinya berhati syaitan, fi jusmani insin, tubuhnya, jisimnya manusia. Sekarang orang kan membunuh orang nggak punya perasaan, ya, dicincang-cincang, ada yang dicor. Manusia abis dicincang, dicor. Ini kata Nabi, rijalun fihim qulubus syayatin, akan hadir di tengah kita orang hatinya seperti hati setan, dibungkus jisim-jisim manusia. Masa-masa nggak jelas nih kita. Apa kata Hudzaifah? Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, ini kan masa abstrak, nggak jelas. Ya, jadi pemimpin golongan kita tapi kita ingkari perkataan dan perbuatannya. Sifhum lana, berikan kepada kami sifat-sifat mereka agar kami tahu. Apa kata Nabi? Qala na'am ya qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatiha. Mereka itu kaum dari golongan kalian, kulitnya sama dengan kulit kalian dan berbicara dengan bahasa kalian, bukan orang lain tapi golongan kita. Hadirin, di Asia ini sudah ada 3 negara yang melegalkan nikah sesama jenis. Nepal, Thailand. Thailand baru kemarin. Perdana Menterinya mengesahkan bagi yang mereka nikah sesama jenis ini adalah kasih sayang. Hati-hati nih, akan ada ekofasi lagi nih. Ketika dulu Allah mengadab kaumnya Nabi Nuh, diangkat bumi, dibalikin. Nggak jauh, 3 negara, Nepal, Thailand, yang satu saya lupa. Kalau Eropa ada yang sudah lebih dulu. Artinya kan tetangga kita.
Makanya kan ada isu ya dari BMKG megatrust, nauzubillah, hati-hati ya hadirin. Itu tadi rijalun qulubu syayatin fi jusman insin. Bentuknya memang manusia tapi punya hati seperti hati syaitan. Qultu ya Rasulullah fama tara in adrakani dzalik. Kata Hudzaifah, berkata, ya Rasulullah, bagaimana saranmu kalau aku berada di masa-masa seperti itu? Ini kan petunjuk bagi kita apa yang harus kita lakukan. Nah, disinilah Nabi berkata, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu wajib berjamaah dengan orang-orang Islam dan pemimpin-pemimpin mereka. Ini kewajiban kita hadir. Wajib kita bersatu, wajib kita bersama untuk mengalahkan orang-orang yang qulubu syayatin. Hadirin, ini tanggal berapa? Ingat? Besok tanggal berapa antara malam? Ingatkah sejarah kita? Terasa enggak? 2 hari ini saya polo-olam, saya nggak nyangka pesawat tuh kencang-kencang tuh pagi-pagi. Polo-olam ada apa nih? Nggak pernah ada di tanggal ini. Nih hebatnya luar biasa. Hadirin, dari zaman Fir'aun, Belanda sampai sekarang mereka menang karena mereka bisa memecah belah. Belanda pakai metode divide et impera atau pakai senjata divide et impera, pecah belah, adu domba. Kerasa nggak kita di adu domba sekarang? Jangan lagi ngomong nasab, kiai sama ulama, ulama sama habib, cuma masalah nasab. Betul nggak? Kita udah pengalaman 350 tahun dengan Belanda, diadu domba, dipecah belah. La haula wala quwwata illa billah. Maka kata Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, bergabung. Hadirin, tidak mungkin kita kuat, orang Islam kuat tanpa bersatu. Bersatu bahasa dari jamaah. Nggak mungkin. Ingat, berjamaah tidak akan kuat tanpa ketaatan. Makanya kata Nabi ini, kalau kamu lihat nanti kamu ingkari perbuatan pemimpin-pemimpin yang kamu ingkari, fasbir, sabar. Fa inna man faraqal jamaah wa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari kelompok jamaah, separatis segala macam itu, dia matinya mati jahiliyah. Terus bergabung. Tidak mungkin orang Islam kuat tanpa jamaah. Berjamaah perlu ketaatan. Ingat hadirin, ketaatan itu perlu pengorbanan. Kadang kita berkorban waktu, betul. Kadang mau korban perasaan, betul enggak? Korban harta, korban nyawa bahkan. Kalau sedikit-sedikit cengeng, sedikit berbeda, gua cerai aja dah, gua musuh lu aja dah. Yang menang siapa? Musuh yang tok tangan. Dunia ini hadirin hati-hati. Ada orang kafir sama orang kafir perang, urusan mereka. Rusia, Ukraina. Ada orang kafir sama orang Islam perang, memang begitu harus perang. Palestina sama Zionis Yahudi. Tapi ada juga Islam yang katanya Islam dengan Islam berperang. Ada nggak? Yaman, Sudan sekarang berperang terus Pak. Kata Nabi, kalau ada orang Islam mengangkat senjata, laisa minna. Sono Allahu Akbar, sono Allahu Akbar. Siapa yang menang? Sama-sama Allahu Akbar. Maka kata Nabi, kalau ada orang Islam yang membawa senjata, angkat senjata kepada kita, laisa minna, dia bukan golonganku. Nggak pantut, nggak bener sesama Allahu Akbar berperang, diadu dong. Apalagi cuma masalah sepele, masalah kecil. Alhamdulillah Indonesia nggak bisa, dengan macam-macam nggak bisa. Ya, berkorban kita, beda sedikit terus bersatu.
ketaatan perlu pengorbanan. Kata Nabi, talzamu jama'ah wa imam, kamu wajib bersama imam dan kelompok jamaah. Fa'ilam takun jama'ah wala imam. Saya membaca hadis ini, Hujah bertanya, seandainya saat itu nggak ada jamaah dan nggak ada imam, nggak ada pemimpin, terjadi nggak ada kelompok beriman dan nggak punya pemimpin, kayak apa jadinya hadir? Orang Islam nggak punya contoh pemimpin, nggak ada jamaah, nggak ada pemimpin. Kata Nabi, fa'tazil dzalikal firaq kulluha, perkumpulan yang ada engkau tinggalkan, jangan ikuti. Kalau bukan perkumpulan orang beriman. Ya tadi, kelompok yang melegalkan kawin sesama jenis, kelompok yang berperang sesama musim, sama-sama perang. Abstrak nggak? Bingung nggak? Ustaz, kemana kita berlabuh? Bingung sekarang. Apa kata Nabi? Walau anta'uddu ala asli syajarah hatta yudrikal maut wa anta ladzalik. Tinggalkan semua kelompok yang, makanya kan bingung sekarang kan. Betul nggak? Di Jakarta ada kelompok coblos semua, ya. Ada saudara kita yang nggak mau nyoblos, bingung kan kita? Nyoblos gini saudara kita, nyoblos saudara kita. Emang zaman abstrak kata Nabi. Kata Nabi, ya, di sini tinggalkan kelompok yang bukan orang beriman. Hadirin, dalam syaratnya kata ulama, lebih baik ada berjamaah dipimpin oleh seseorang walaupun orang itu bermaksiat daripada nggak ada pemimpin sama sekali. Ini kata ulama, walau asu katanya, masih bagus persatuan jamaah itu dipimpin oleh seseorang walaupun dia bermaksiat. Tapi kalau masih ada orang yang soleh, ngapain pilih yang bermaksiat, betul nggak? Kalau sudah ada lagi, tidak ada lagi orang yang soleh yang dapat memimpin, lebih baik ada pemimpin walaupun dia bermaksiat daripada nggak ada pemimpin. Kalau masih banyak yang soleh, ngapain pilih yang bermaksiat, bahasa kita begitu. Tapi kata Nabi begitu, kalau memang nggak ada lagi, kamu pegang syariat ini seakan-akan kamu menggigit batang pohon dan kamu mati dalam keadaan seperti itu. Ini abstrak banget hadis. Kita rasakan seperti ini, ya. Tercerai-berai, terpecah belah. Ikut yang mana, ikut yang ono. Yang ini mengatakan begini, begitu, luar biasa. Insya Allah kalau cuma beda sedikit, toleran. Yang penting masih berkata, raditu billahi robba, wa bil islam midina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya hadirin ya, itu pesan juga dari Kiai Haji Dimyati Baluzaman, tetap bersatu. Ya, kalau kita berpecah belah, yang menang musuh, apalagi kita mengangkat senjata, maka yang menang yang jual senjata. Siapa yang jual senjata? Mereka yang menang. Yang berantem siapa? Sama-sama umat Islam, Sudan, Yaman. Ya, mudah-mudahan kita dapat berlapang dada terhadap perbedaan yang ada di antara kita, dan Allah dengan sebab kita berlapang dada, Allah turunkan pertolongannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.